Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Dan kemudian kita itu sebagai pihak Garut yang berada di pusat pemerintahan, insyaallah. Kemudian para masyayikh yang memuliakan guru-guru kami, Bapak Bupati, Pak Asdar, Pak Dandim, Pak Kapolres Jenderal Kedi yang hadir, pimpinan ormas yang kami muliakan, Komika dan Ketua SPP, dan para pemuda yang bisa hadir dalam kesempatan kali ini yang mewakili ormasnya masing-masing. Pertama-tama kita tasyakur al-Fatihah pada siang hari ini. Ya, kita tadi pagi merenungi satu kegiatan yang begitu mulia dengan renungan publik. Kalau kita amati, semuanya sudah masuk ke dalam relung hati kita, masukan-masukan para masyayikh, para ulama, khusus Ketua MUI tadi sudah pelan-pelan bagaimana mendapatkan darah yang menguatkan keimanan kita dalam rangka merenungi kehidupan berbangsa bernegara saat ini. Adapun tema yang diusung pada kesempatan kali ini, Forum Anak Bangsa, yang sudah dikaji dari awal dengan tema semua bicara satu tekad, satu kata demi bangsa atau satu bangsa kita bisa. Itu tidak jauh dari ungkapan jargon dalam pemerintahan atau filosofi pemerintahan Jerman. Di Jerman itu ada 3 kata model ini, Pak Ketua FKP. Yang pertama, ein Volk, itu satu rakyat. Kalau ini satu tekad, ein Bestimmung dalam bahasa Jerman. Dan satu kata, ein Wort, kemudian satu bangsa, gitu ya. Atau satu undang-undang, satu aturan, yaitu ein Führer. Mengingatkan satu gerakan yang ada dalam filosofi Jerman itu, bahwa masyarakat akan kuat kalau kita ini umat akan kokoh, akan kuat manakala ada kolaborasi tadi, kolaborasi antara umarok, pemimpin dengan rakyatnya, pemimpin dengan ulama. Kalau di kita, kalau di sana dikatakan sebagai ein Volk, itu rakyat, gitu ya. Maka di situ satu kebersamaan yang tak terhindarkan, bahwa kemajuan keutuhan sebuah bangsa itu akan dilihat dari bagaimana para pimpinannya atau para founding father itu mengokohkan nilai-nilai kebangsaan itu bersama-sama. Hanya itu ada nilai kolaborasi tadi. Saya setuju dengan Bang Hasan Abdul. Ein Volk, ein Recht, ein Führer. Jadi satu rakyat bagi kita ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Kemudian ein Recht-nya satu hak, itu hak kesejahteraan dan prosperity. Di situ masuk ke dalam sila kelima mungkin. Ya. Kemudian ada ein Führer, itu satu aturan, satu undang-undang. Bahwa kita, undang-undang kita adalah bagaimana 4 pilar tadi, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Jadi kekokohan umat, kekokohan bangsa, kekokohan masyarakat di dalam dunia yang sangat pluralis di Indonesia ini tidak bisa lepas antara kebijakan para pemimpin untuk mengayomi masyarakat. Jadi kalau tadi kalau ada tagar semacam itu, nah itu perlu dievaluasi juga, bahwa tidak untuk memusuhi rakyat, tapi mungkin itu bertahan bahwa pemerintah mungkin tidak mau dipermainkan oleh rakyat, mungkin seakan-akan seperti itu. Tapi apapun tagar itu, apapun pikiran di dalam kehidupan berbangsa
down gitu. Kita harus terhindar, menjauhkan diri dari pikiran buruk kita. Tetapi memang rasa-rasanya kalau kita tidak segera cepat banting setir gitu ya, banting setir dalam keresahan, banting setir dari kegalauan gitu kan, jangan sampai ada kegalauan, keresahan yang dibiarkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat saat ini. Siapa yang berhak menenteramkan, menenangkan masyarakat kita saat ini? Ya tokoh-tokoh masyarakat tadi, yang salah satunya bisa lewat budaya, bisa lewat sosiopolitik, bisa lewat ekonomi. Kalau ekonomi itu ujung-ujungnya prosperity, itu kesejahteraan. Kalau politik itu adalah keadilan sesuai dengan Mitsaq Madinah. Sebetulnya kalau kita yakini, mohon izin Kang Agun, dulu kita pernah diskusi di rumah makan Ampera itu. Ya. Saya masih ingat Agun menyampaikan tentang bagaimana konsep-konsep Islam yang tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam, betul. Dan itu ada bukti gitu ya. Bukti ketika di dalam Mitsaq Madinah itu, yang pertama itu kan Ar-Rabbaniyah. Rabbaniyah itu kan ketuhanan. Kita hanya tamah esa saja, yang Maha Esa kan. Ar-Rabbaniyah. Jadi kita coba lihat susunan, walaupun tidak urut seperti Pancasila, Rasulullah SAW di negara Madinah itu sangat indah sekali menyusun undang-undang itu. Kalau di Indonesia ini sangat pernah dikenal dalam sejarah tadi oleh Kiai Nono tentang Piagam Jakarta, maka itu adalah sebetulnya tidak jauh dari perjalanan usaha perjuangan para founding father kita, para ulama kita untuk mengenalkan atau menanamkan nilai-nilai Mitsaq Madinah di negara kita ini. Dan ini sudah final gitu. Makanya kalau NKRI harga mati, kemudian Pancasila adalah sebagai filosofi dasar negara kita ini, ya sepakat kita umat Islam. Karena tidak bertentangan dengan Mitsaq Madinah. Satu, Rabbaniyah, ketuhanan. Dua, ada nilai al-insaniyah. Al-insaniyah itu kan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga al-wihdah, persatuan. Cuma ditambah persatuan Indonesia di kita itu kan. Kalau di sana ittihad dan wihdah dalam Mitsaq Madinah itu. Kemudian yang keempat ada al-musyawarah. Saya kira di dalam poin-poin yang ada dalam sila Pancasila itu kan ada nilai kemusyawarahan, ada nilai musyawarah. Kemudian yang terakhir al-adalah, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Cuma di dalam Mitsaq Madinah al-adalah cukup saja. Karena dalam bahasa itu jawami'ul kalim. Jadi singkat pada ijaz, tetapi di situ masuk kepada wilayah-wilayah yang lebih luas di dalam mengurus negara. Jadi saya kira kehidupan berbangsa, bernegara di negara kita tercinta ini sama sekali nggak ada pertentangan Pancasila itu dengan Islam. Bahkan itu adalah ruh dari Mitsaq Madinah Pancasila itu, kalau mau jujur gitu. Setuju atau tidak setuju, secara historikal seperti itu. Rabbaniyah, al-saniyah, wahid, al-wihdah, al-musyawarah, al-adalah, itu adalah konsep Rasul. Mau apa lagi gitu? Pancasila tinggal diamalkan. Pancasila tinggal kita jabarkan sebenarnya sebagai anak bangsa kita. Jangan sampai tekad kita, kata kita, satu kata kita itu lemah itu, Pak Ketua itu. Nah, simpulnya terakhir, Pak Dr. Sumadi sebagai moderator, saya ingin mengatakan bahwa satu tekad kita itu adalah bela negara, Pak Dadis. Salah satu bela negara itu, kata Menteri Pertahanan, menjaga protokol kesehatan itu adalah salah satu bela negara. Betul. Jadi bela negara saya tidak bisa mempertahankan dengan sispertek, sistem persenjataan teknik seperti bedil, seperti meriam, seperti alat tempur. Itu bukan keahliannya di saya, tapi di Badan BIM. Nah, sispertek itu ada lagi temannya sispersos, sistem persenjataan sosial. Ini adalah musuh negara, nanti bisa jadi dari sispersos. Apa itu? Narkoba. Kemudian penelanjangan nilai moral terhadap anak-anak muda dengan penghancuran segala macam dari medsos, hoax dan sebagainya. Itu sebetulnya yang menghancurkan gerak dan kehidupan berbangsa dan negara ini. Saya kira itu yang satu tekad bela negara, satu kata Pak Ketua FKB ini cinta semuanya. Dan ikhwatan mutahabbin, turunan dari Mitsaq Madinah itu ada kata ikhwatan mutahabbin, cinta semuanya, ahabul jami di situ. Jadi apa sih gitu ya yang tidak bisa
digerakkan oleh umat Islam, oleh semua masyarakat non muslim juga, yang oleh ketua FKUP itu sudah jelas bahwa kita bisa bersama-sama karena ada toleransi yang kokoh dan kuat untuk membangun bangsa. Yang terakhir, satu bangsa apa? Sejahtera mulia. Maka di sini prosperity, bangsa kita akan kokoh, bangsa kita akan kuat, bangsa kita akan menjadi negara yang terhebat insyaallah nanti ya. Di satu saat kalau kita ini bersama-sama ada usaha, ditutup dengan syair sa'yul fata lirizqi ibadah wa sababun yahdi bihi ila sa'adah. Seorang pemuda ataupun penyemangat bangsa siapapun, apakah termasuk pemuda maupun anak-anak bangsa ini, ketika baru berusaha saja itu sudah jadi ibadah. Wasababun yahdi bihi ila sa'adah, dan itulah yang akan membuat negara ini akan sa'adah, akan bahagia, akan sejahtera, akan aman damai kalau kita bersama-sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.